Perkenalkan, saya Alia Diva Putri Andini dengan NPM 22203020887. Perkenalkan, nama saya Arista Wulan Agustin dengan NPM 22203020997. Perkenalkan, saya Lendi Yulianto dengan NPM 22203021117. Pengertian kepribadian. Yang pertama, menurut Horton, kepribadian adalah keseluruhan sikap, perasaan, ekspresi, dan temperamen seseorang. Yang kedua, menurut Siever dan Lam, kepribadian adalah keseluruhan pola sikap, kebutuhan, ciri-ciri khas, dan perilaku seseorang. Yang ketiga, menurut Adolf Haken SJ dalam bukunya yang berjudul Tantangan Membina Kepribadian. Dalam bukunya dijelaskan bahwa kepribadian adalah pola menyeluruh semua kemampuan, perbuatan, serta kebiasaan seseorang, baik jasmani, rohani, mental, emosional, ataupun sosial. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kepribadian adalah cara individu dalam berkreasi dan berinteraksi dengan individu lain. Kepribadian seseorang selalu memiliki ciri khas tersendiri. Proses perkembangan kepribadian anak yaitu serangkaian perubahan yang terjadi dalam suatu perkembangan. Sedangkan yang dimaksud dengan proses dalam perkembangan kepribadian anak ialah tahapan perubahan yang dialami anak-anak baik secara jasmani maupun rohani. Proses perkembangan anak yang pertama yaitu pendidikan langsung. Pendidikan langsung diberikan oleh orang tua maupun guru berupa penanaman pemahaman mengenai tingkah laku baik atau buruk. Yang kedua yaitu ada identifikasi dengan meniru tingkah laku seseorang yang diidolakan oleh anak tersebut. Yang ketiga yaitu proses coba-coba atau trial and error. Proses perkembangan kepribadian yang dilakukan dengan cara mengembangkan tingkah laku, moral semacam coba-coba. Apabila suatu tingkah laku mendatangkan pujian, maka harus terus dikembangkan. Namun apabila tingkah laku tersebut mendatangkan hukuman atau celaan, maka tingkah laku tersebut harus ditinggalkan atau dihentikan. Kemudian yang keempat ada sekolah. Dalam proses pembentukan kepribadian seseorang remaja, hal yang paling mempengaruhi yaitu sekolah, karena pada saat remaja mereka menghabiskan sebagian banyak waktunya di sekolah. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Dan kita sampai pada tahap-tahap perkembangan kepribadian. Kita tahu bahwa menurut Sigmund Freud, perkembangan kepribadian dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama adalah tahap infantil, yang kedua tahap laten, dan yang ketiga tahap genital. Pada tahap infantil itu sendiri dibagi lagi menjadi 2 fase. Yang pertama ada fase oral, yang mana bayi baru lahir sampai berumur 1 tahun, dan yang kedua ada fase anal, bayi berumur 1 tahun sampai 3 tahun. Kita langsung saja pada pembahasan fase oral. Pada fase ini mulut adalah daerah pokok aktivitas dinamik. Kepuasan diperoleh dari tingkah laku menggigit dan mengunyah atau sesudah gigi tumbuh, serta menelan dan memuntahkan makanan jika makanan tidak memuaskan. Kepuasan berlebihan pada masa oral akan membentuk oral incorporation personality yang menyebabkan seseorang di masa dewasa menjadi senang mengumpulkan pengetahuan atau harta serta mudah menelan perkataan orang lain. Sedangkan ketidakpuasan pada masa oral menyebabkan seseorang pada saat masa dewasa menjadi tidak puas atau tamak. Untuk yang kedua yaitu fase anal. Pada fase ini menjadi daerah pokok aktivitas dinamik ialah dubur. Pada saat anak ingin mengeluarkan feses kemudian diberi toilet training oleh sang ibu, maka ketika sang anak tumbuh dewasa akan memiliki tingkah laku keras kepala dan kikir. Sebaliknya, jika sang ibu membiarkan anak tanpa toilet training, di masa mendatang anak akan memiliki sifat ketidakaturan atau semuanya sendiri. Apabila ibu membimbing dengan kasih sayang dan pujian secara teratur kelak, anak akan memiliki sifat kreatif dan produktif. Yang kedua ialah tahap laten. Pada tahap ini, impuls seksual mengalami regresi. Perhatian anak tercurah pada pengembangan kognitif dan keterampilan. Dan yang ketiga ialah tahap genital. Tidak kalah penting.
Sesudah memasuki tahap ini, secara biologis terjadi perkembangan pubertas yang membangunkan impuls seksual dari represinya untuk berkembang mencapai kemasakan. Pada umumnya, kemasakan kepribadian dapat dicapai pada usia 20 tahun. Untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Faktor pembentuk kepribadian. Dalam masyarakat, individu saling berhubungan satu sama lain di dalam kelompoknya. Dalam hubungan tersebut, individu mempelajari nilai dan norma yang berlaku di kelompoknya. Melalui proses sosialisasi, melalui proses tersebut, terbentuklah identitas suatu individu. Faktor pembentuk kepribadian terdapat lima hal, yaitu yang pertama, keturunan. Faktor keturunan merupakan salah satu faktor penting dalam pembentukan kepribadian seseorang, walaupun tidak menentukan semua kepribadian seseorang tersebut. Faktor keturunan tersebut antara lain watak, temperamen, tingkat kecerdasan, postur tubuh, warna kulit, bentuk rambut, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah lingkungan fisik. Ketekunan ambisi, kejujuran, dan kecenderungan berperilaku menyimpang adalah beberapa ciri kepribadian yang merupakan hasil dari pengaruh lingkungan tempat tinggal individu. Lingkungan yang mendukung proses pembentukan kepribadian seseorang kemungkinan besar akan menghasilkan kepribadian yang baik, begitupun sebaliknya. Contohnya, orang-orang yang tinggal di daerah pantai berbicara dengan nada keras dan agak kasar. Hal tersebut dikarenakan pengaruh suasana laut yang riuh dan dengan deburan ombak. Yang ketiga adalah kebudayaan. Kebudayaan ini terkait dengan kebiasaan atau mungkin adat istiadat yang terjadi terus-menerus dalam masyarakat. Kebudayaan menjadi salah satu faktor pembentuk kepribadian yang sangat penting, di mana ini berperan melalui proses pembiasaan. Dalam proses pembiasaan tersebut, individu akan mengalami perkembangan ke arah kepribadian tertentu. Pengaruh kebudayaan ini akan terlihat jelas ketika satu individu dalam suatu kelompok masyarakat berada di luar kelompok budayanya dan bertemu dengan individu lain dari kelompok budaya yang berbeda. Yang keempat adalah pengalaman kelompok. Sejak lahir, seorang individu dalam kelompok sosial, mulai dari keluarga, teman sepermainan, teman-teman sekolah, hingga lingkungan pekerjaan. Setiap kelompok sosial tersebut memiliki budaya dan ukuran moral yang berbeda-beda. Ukuran itulah yang digunakan untuk menentukan kepribadian mana yang baik dan mana yang tidak untuk diikuti. Ada kalanya, ukuran moral antar kelompok sosial dapat berbeda. Yang kelima adalah pengalaman unik. Tidak seorang individu mengalami pengalaman yang sama persis satu sama lain, meskipun dibesarkan di kelompok sosial yang sama. Contohnya, dua orang kakak beradik yang dibesarkan dalam satu keluarga yang sama, sang kakak mendapat perhatian yang sangat baik dari kedua orang tuanya, karena ia adalah anak pertama yang sangat dinanti-nanti. Ketika sang adik lahir, perhatian yang diterimanya tidak seperti yang pernah diterima kakaknya. Apa yang dialami sang kakak di sini adalah apa yang dinamakan pengalaman unik. Baik, seperti itulah materi yang dapat kami sampaikan mengenai pembentukan kepribadian. Semoga dapat bermanfaat. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.